Kali ini aku akan berpetualang di dunia yang seluruhnya diisi dengan batu. Tak ada apapun selain batu di dunia ini, bahkan hewan sekalipun. Tujuanku di sini cuma satu, untuk mencari senjata paling langka yang ada di Minecraft. Jadi selamat datang di Minecraft Hardcore Stone Only. Hari pertama, aku terbangun di dataran batu yang sangat luas. Asli, gak ada apapun selain batu di dunia ini. Karena di sini tidak ada pohon, jadi aku coba berkeliling untuk mencari sesuatu. Seperti halnya rumput ini yang bisa drop with seed, meskipun gak dapat juga sih. Akan tetapi di percobaan kedua aku berhasil mendapatkannya. Tak jauh aku berjalan, aku menemukan gua yang cukup luas. Tapi masalahnya akses masuk gua ini cukup berbahaya. Daripada menantang maut, lebih baik aku mencari struktur seperti rune portal. Sembari berjalan, aku akan ambil item-item yang bisa aku ambil. Setelah berjalan cukup lama, aku kembali menemukan sebuah gua yang kali ini bisa aku jelajahi karena ada air untuk akses turun. Tapi aku mengurungkan niatku karena cukup berbahaya jika pergi ke gua dengan tangan kosong. Seharian aku berjalan, ada hal yang menarik sama sekali. Paling malamnya aku cuma ambil gun untuk membuat tempat perlindungan dan menunggu sampai matahari bersinar lagi. Hari kedua, aktivitasku terbilang cukup sama. Aku berjalan ke sana kemari untuk mencari ruin portal. Sampai aku kembali menemukan sebuah gua. Sebenarnya ada akses turun, tapi jika dilihat ada banyak monster yang sudah menunggu di bawah. Perjalananku akhirnya membuahkan hasil, karena dari jauh aku melihat sebuah ruin portal. Sayangnya aku cuma mendapat nugget dan golden hue, yang artinya aku tidak bisa mengaktifkan portal ini. Di sini aku sedikit memberanikan diri untuk explore ke dalam gua, meskipun ujung-ujungnya lari karena ada skeleton. Di malam harinya aku coba buat tiang cukup tinggi untuk melihat area sekitar. Tapi yang aku lihat cuma batu di mana-mana. Gak salah juga sih, emang stone only isinya sudah pasti batu. Di hari ketiga ini aku melihat secercah harapan untuk survive di dunia ini. Dan aku didatangi wandering trader yang menjual super sapling. Tak hanya itu, aku juga menemukan myself tak jauh dari tempatku. Tanpa pikir panjang, aku ambil beberapa kayu untuk aku ubah menjadi plank agar bisa membuat crafting table. Dilanjutkan dengan membuat wooden pickaxe yang aku gunakan untuk ambil batu yang ada di sini. Batu-batu tadi langsung aku gunakan untuk upgrade peralatanku menjadi batu. Berhubung monster-monster belum muncul, aku bisa ambil iron ini dengan aman. Sekarang aku akan naik ke atas untuk membakar semua iron tadi. Setelah matang, aku buat batu bakat, kemudian isi bakat itu dengan air. Bakat ini akan aku tukarkan kepada ring nether agar aku bisa membeli super sapling. Karena aku masih butuh banyak iron, jadi aku kembali ke mineshop untuk ambil semua iron yang ada di sini. Tak lupa aku ambil koal untuk bahan bakar. Singkat cerita, aku berhasil mendapat 25 raw iron. Sambil menunggu iron tadi matang, aku cari beberapa string untuk aku ubah menjadi wool, agar aku bisa membuat satu kasur untuk pergi tidur. Hari keempat, supaya lebih aman, aku akan buat satu set iron armor. Kemudian aku ambil air lagi untuk ditukarkan menjadi emerald. Tapi di sini aku hanya mendapat 4 emerald, sedangkan harga super sapling 5 emerald, yang artinya aku masih perlu 1 emerald lagi. Untuk sementara, aku akan amankan wandering trader itu di kapal, dan semoga saja dia tidak hilang. Sekarang, aku akan pergi ke tepi yang cukup tinggi untuk mencari 1 emerald yang kurang. Hari kelima, pencarianku tidak membuahkan hasil sama sekali. Akan tetapi, aku masih punya satu kesempatan. Aku masih bisa menukar kentang bakar menjadi emerald. Untuk kentang sendiri bisa aku dapatkan dari membunuh zombie, meskipun drop rate-nya cukup kecil. Sebelum mencari zombie, aku akan memancing ikan untuk bekal makanan. Hari ke-6, dari memancing sebelumnya aku mendapat 27 ikan kod dan 7 ikan salmon, serta beberapa barang yang kurang berguna. Aku bakar ikan tadi, dan sambil menunggu, aku akan mengecek keadaan wandering trader. Sayangnya setelah aku sampai di sana, wandering trader tadi sudah tidak ada, yang artinya harapanku untuk mendapat sapling sudah hilang. Mau tidak mau, aku harus kumpulkan kayu dari mineshop. Sebelum pergi ke gua, aku akan upgrade diriku menjadi iron. Kemudian pergi tidur. Keesokan harinya, aku berusaha pergi ke gua untuk ambil semua kayu di sini.
Hanya kayu, aku juga kumpulkan string. Siapa tahu nanti aku masih butuh, dan tentunya iron juga. Tapi untuk mengambil semua itu tentu tidak mudah, karena para monster akan terus mengganggu. Tadinya aku ingin explore lebih dalam, siapa tahu aku bisa mendapat diamond. Akan tetapi inventoriku saat ini sudah penuh. Aku kembali ke atas dan melanjutkan perjalanan. Kali ini aku ingin mencari tempat yang akan aku jadikan sebagai base. Setelah seharian berkeliling, akhirnya aku menemukan tempat yang sesuai. Tapi karena hari sudah malam, aku akan tidur dulu. Hari ke-9, aku buat chest lagi untuk merepkan barang-barangku. Tak lupa aku bakar iron yang aku dapat sebelumnya. Kemudian aku buat farm untuk menanam biji yang aku dapatkan selama perjalanan tadi. Berhubung sebelumnya aku gagal mendapat sapling pohon, jadi satu-satunya sumber kayu di sini hanya dari nether. Untuk membuka portal nether, aku akan menggunakan diamond pickaxe untuk mengambil obsidian. Jadi hari ini aku akan mencari gua baru untuk pergi mining. Dan bukannya menemukan gua, aku malah menemukan ruin portal. Karena tak kunjung menemukan gua baru, aku kembali ke rumah dan buat jalur mining sendiri. Selain membuat jalur mining, aku juga akan ambil koal untuk bahan bakar. Tak lama setelah itu, aku menemukan gua yang cukup kecil. Dan tentunya langsung disambut dengan penghuni di sini. Meskipun kecil, iron di sini juga lumayan banyak. Aku coba explore lebih dalam dan berhasil menemukan mineshaft lagi. Langsung saja aku jelajahi untuk mencari chest di sini. Dan tentunya tujuan utamaku, mencari stok kayu. Sebenarnya aku ingin explore mineshaft di depan, tapi aku malah dihadang cave spider dan skeleton. Jadi aku buat jalur mining lagi berharap menemukan gua baru. Dan benar saja, aku berhasil menemukan gua baru. Tak perlu waktu lama, aku berhasil menemukan diamond. Dari satu spot diamond tadi, aku berhasil mendapat 13 diamond. Dan setelah aku cek di internet, ternyata aku menemukan diamond vein yang langka. Diamond di gua ini sangat banyak sekali. Aku sama sekali tidak kesusahan untuk mencarinya. Bahkan aku baru mining sebentar dan sudah mendapat 20 diamond. Sebelum ekspor lebih dalam, aku buat satu anvil untuk menambah enchant lure di pancing. Sekarang aku akan mengumpulkan beberapa ikan, karena bekal makananku sebelumnya telah habis. Seharian memancing, aku cuma mendapat 10 ikan. Kalian mumpung ada banyak diamond, aku upgrade pick aku menjadi diamond. Kemudian aku lanjutkan ekspor lebih jauh lagi, sampai aku melihat mineshaft lagi. Kalau begini, aku sudah tidak perlu ke nether lagi, karena kayu di sini sangat melimpah. Hanya kayu, aku berhasil mendapat 2 chest yang berdekatan, bahkan ada diamond juga. Untuk chest pertama sih cukup jelek, tapi di chest kedua, aku berhasil mendapat golden apple. Tak lupa aku ambil diamondnya juga. Ngomong-ngomong, aku melihat chest lagi di sana, tapi sebelum itu, aku akan ambil semua kayu di sini. Isi chest kali ini juga tak kalah bagus. Aku mendapat golden apple lagi dan 1 diamond. Ore di sini juga tak akan aku lewatkan. Berhubung aku punya banyak diamond, upgrade armorku menjadi diamond armor. Agar aku lebih kuat jika berhadapan dengan monster di sini. Sekarang aku ingin mengambil semua ore di sini. Setelah inventoryku penuh, aku putuskan untuk kembali ke rumah. Hari ke-13. Hasil mining sebelumnya sangat memuaskan. Aku mendapat banyak sekali ore. Untuk kayu, aku mendapat 1 stack lebih 43. Aku rapikan barang-barang, sebalan bakar iron dan juga gold. Stok kayu sekarang sudah aman. Tersisa satu masalah lagi, yaitu makanan. Untuk itu, aku harus mencari sumber makanan yang pasti. Jika dari memancing, itu akan sangat lama. Jadi, aku harus mencari farm yang baru, seperti carrot atau potato. Bisa aku dapat dari zombie. Yang artinya, aku akan membutuhkan mob farm. Jadi hari ini aku akan burstone generator terlebih dahulu. Setelah jadi, aku buat cukup banyak iron pickaxe. Kemudian kumpulkan batu untuk bahan pembuatan mob farm nanti. 3 hari berlalu, dan ini adalah semua batu yang aku dapat. Entah ini cukup atau tidak, tapi semoga saja cukup. Agar monster yang turun di mob farm banyak, aku akan buat di tengah laut.
Hari ke-18. Sekarang aku tinggal tebas-tebas zombie di sini dan berharap ada yang drop carrot atau potato. Tak perlu waktu lama, aku langsung dapat carrot dan potato. Sebenarnya tujuanku di sini sudah selesai, tapi sekalian aku ingin mencari zombie villager dan tulang lagi. Satu zombie villager berhasil aku amankan, dan disusul dengan zombie villager kedua. Belum pulang, aku akan ambil semua tulang tadi. Hari ke-20, aku awali hari dengan panen tanaman. Kemudian aku buat farm yang baru untuk menanam potato, dan agar tempat terkumpul banyak, aku akan percepat dengan bone meal. Tentunya carrot tadi juga akan aku tanam. Sekarang aku hanya perlu membakar potato ini, dan menunggu sampai semuanya matang. Hari ke-21, hari ini aku ingin kembali berkeliling. Kali ini aku ingin mencari sugarcane. Meskipun itu akan sedikit sulit. Jauh aku berjalan, aku menemukan marine portal dengan isi chest yang kurang menarik. Akan tetapi di sini masih ada obsidian yang bisa aku manfaatkan. Karena sugarcane tumbuh di dekat air, jadi aku akan cari di area sungai. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, aku langsung dapat apa yang aku cari. Hari ke-22, setelah seharian akhirnya aku sampai di base dengan selamat. Dari penjelajahan tadi, aku dapat beberapa barang, seperti gold block, obsidian, dan juga sugarcane. Untuk sementara sugarcane ini akan aku tanam di sini. Semua kebutuhan untuk survive di dunia ini sudah berhasil aku dapatkan. Sekarang yang aku butuhkan adalah sebuah rumah untuk berlindung dan menyimpan semua barang-barang ini. Untuk bahannya sendiri, aku akan pakai batu-batuan yang ada di sini. Tak lupa aku juga kumpulkan cobblestone, kemudian bakar agar menjadi stone. Tersisa satu bahan lagi, yaitu pasir. Beruntungnya di sini masih ada sedikit pasir yang tersisa, meskipun seluruh dunia ini sudah menjadi batu. Padahal rumahku belum jadi, tapi para firman sudah datang aja. Hari ke-28, tampilan rumahku seperti ini. Simple aja, mulai dari atap, tembok, semuanya dari batu. Bahkan hiasannya pun dari batu juga. Dan untuk bagian dalam tentunya batu semua. Aku juga belum sempat untuk merapikan semua barang-barangku. Masih berantakan banget. Hari ini aku ingin coba pergi ke Nether untuk kumpulkan kayu lagi. Karena stok kayuku sebelumnya sudah habis untuk pembuatan mob farm. Langsung saja aku buat portalnya. Untuk berjaga-jaga, aku bakar kentang lagi, dan buat armor gold agar tidak diserang piglin. Setelah semuanya siap, aku langsung masuk ke portal. Dan sialnya, lokasi spawnku berada di biome Basalt Delta. Supaya lebih aman, aku akan tutup portalku agar tidak disembur gas. Kemudian, aku coba berkeliling ke sekitar, dengan harapan ada biome lain selain Basalt Delta. Beruntungnya ada biome lain di dekat sini. Sebelum eksplor lebih jauh, aku akan mencari poison fire resistant dari piglin. Kemudian, aku lanjutkan perjalanan mencari keberadaan kayu. Tak perlu waktu lama, aku berhasil menemukan biome berempat forest. Tanpa pikir panjang, aku langsung tebang semua kayu di sini. Selain menebang kayu, aku juga sempat berburu hoglin. Singkat cerita, aku berhasil mendapat banyak kayu lebat dan crimson. Masing-masing ada 6 stack. Tadinya aku ingin sekalian pergi ke fortress, tapi masalahnya inventoryku saat ini sudah penuh. Di perjalanan pulang, jalanku sempat dihadang penghuni asli biome ini, jadi mau tidak mau aku harus membunuh mereka. Setelah cukup lama, akhirnya aku bisa sampai ke portal dan pulang dengan selamat. Aku rapikan barang-barang yang aku dapatkan tadi, kemudian pergi tidur. Hari ke-31, ngomong-ngomong sebelumnya aku mendapat dry gas dari piglin, dan dry gas ini akan berubah menjadi heavy gas bila diletakkan di air. Sebelum kembali ke fortress, aku akan pergi ke mob farm untuk mengambil arrow di sini. Kemudian aku langsung masuk ke portal untuk menuju fortress. Dan karena terburu-buru tanpa sengaja aku menginjak aliran lava. Dan tak hanya itu, saat ingin menutup aliran lava, aku malah ikut tersiram lava. Memang hari apa sih ada yang tahu. Singkat cerita, aku berhasil mencapai fortress dengan aman. Dan tak perlu waktu lama, aku langsung menemukan lokasi spawner blaze-nya. Agar blaze tadi tidak keluar, aku akan tutup bagian atas spawner ini.
Kemudian gebuk-gebuk Blaze tadi. Nah, Blaze Rod harusnya lebih dari cukup. Sekarang aku ingin berkeliling untuk mencari chest di sini. Setelah puas, aku putuskan untuk kembali ke rumah. Dari fortress tadi, aku mendapat cukup banyak barang, seperti saddle, nether wart, blast, dan juga beberapa ore. Lanjut, aku ke satu brewing stand, serta satu fermented spider eye. Kemudian, aku buat satu potion of weakness. Karena cuaca kurang mendukung, aku putuskan untuk pergi tidur. Hari ke-33, pagi-pagi aku langsung pergi ke Mofang untuk menemukan kedua zombie villager sebelumnya. Sambil menunggu, aku juga kumpulkan XP dari Mofang. Ngomong-ngomong, di sini aku mendapat seekor ayam. Langsung saja aku tutup lubangnya dan bunuh monster-monster ini sampai menyisakan ayamnya saja. Barulah aku bisa amankan ayam itu di kapal. Dari ayam tadi aku juga mendapat musik piece lava chicken. Tapi tiba-tiba jadi ledakan yang sangat dahsyat. Beruntung ayam tadi tidak kenapa-napa. Agar lebih aman lagi, aku akan bawa ayam ini pulang ke rumah. Dan cara paling mudah untuk membawanya ke rumah tentunya dengan menggunakan biji. Untuk sementara akan aku amankan di kapal dulu. Aku juga memberikan nama untuk ayam ini. Lanjut, aku ke satu lantern dan juga membawa stone cutter. Kemudian aku pergi ke Mob Farm untuk mengubah profesi villager menjadi librarian dan juga mission. Dilanjutkan dengan kumpulkan beberapa clay untuk upgrade villager mission agar aku bisa menukar batu menjadi emerald. Emerald tadi aku gunakan untuk membeli bookshelf dari librarian. Setelah mendapat 15 bookshelf, aku langsung ke satu setup enchant. Sekarang aku akan enchant semua armor dan terus akan lebih overpower. Singkat cerita, setelah berhari-hari di tempat enchant, aku berhasil mendapat protection 4 di armor, kecuali sepatu aja sih. Selain itu, aku juga mendapat Subversive Clothes, pedang looting 3, bow infinity, Exilton, dan Warpone 3. Tinggal dipasang mending aja. Berhubung hari sudah malam, aku putuskan untuk kembali ke rumah. Ngomong-ngomong, Draga sebelumnya sudah menjadi Happy Gas. Kalau aku baca dari internet, Happy Gas ini bisa ditunggangi, tapi masalahnya aku bingung gimana cara ngamaninya, karena aku tidak punya lead. Hari ke-38, hari ini aku ingin buat kembali farm yang baru. Mumpung smartlosku sudah di-enchant, harusnya aku bisa lebih gampang untuk mengumpulkan bahan. Pertama-tama, aku akan mengumpulkan dirt terlebih dahulu. Di sela-sela pengumpulan dirt ini, aku sempat menemukan spawner zombie, tepat di belakang rumahku. Untuk isi chestnya terbilang cukup bagus. Aku mendapat musik piece baru, buku enchant, dan golden apple. 2 hari berlalu, dan inilah semua yang aku dapatkan. Ini sudah lebih dari cukup untuk membuat farm. Ngomong-ngomong, di sini aku didatangi wandering trader lagi. Kali ini dia menjual mangrove sapling. Meskipun aku kurang suka, tapi aku akan tetap beli. Selain membuat farm, aku juga hias bagian dalam rumah. Simpel aja sih, yang penting sudah tidak berantakan lagi. Seharian ini aku habiskan untuk mengurus kebun. Sekalian aku juga mengisi tempat yang masih kosong. Kemudian aku pergi tidur. Hari ke-45. Aku pergi kembali ke Mob Farm untuk membawa pulang villager. Karena aku belum punya tempat, jadi aku ke tempat perlindungan sementara untuk mengamankan kedua villager tadi. Lanjut, aku kumpulkan beberapa kayu lagi sebagai bahan untuk pembuatan stone generator. Sepertinya aku akan pakai batu saja, karena aku mau nebang kayu mangrove yang ribet banget. Tadinya aku cuma pengen cari deep slot saja, tapi ore di sini sangat banyak. Cukup sayang kalau tidak diambil. Sekalian juga aku explore area mineshaft untuk ambil chestnya. Untuk bahan kedua, aku akan pakai andesite, pakai campuran stone.
Sebelum kembali pulang, aku ingin ambil semua diamond yang ada di sini. Hari ke-48, semua bahan sudah terkumpul. Hanya itu, aku juga mendapat banyak sekali diamond, dan 1 stack lebih. Tinggal 1 bahan terakhir. Meskipun aku ingin membuat stone generator, tapi aku juga masih butuh stone untuk membuatannya nanti. Hari ke-52, stone generatornya sudah jadi. Tampak depan seperti ini. Gak aneh sih sebenarnya. Hari ini aku sedikit bersantai dengan mengurus kebun. Sekalian mengumpulkan untuk stok makanan. Sebagian carrot tadi aku ubah menjadi golden carrot, agar lebih mengenyangkan. Sore harinya aku menyaksikan matahari terbenam di depan rumah, sambil menikmati suasana sekitar. Kemudian langsung tidur lebih awal, karena besok aku akan mulai proyek pembuatan base. Hari ke-53, sebelum memulai proyeknya, aku ingin menambahkan mending di semua toolsku agar lebih mudah untuk memperbaikinya. Mumpung aku masih punya golden apple, aku ingin cari zombie villager yang baru. Sebenarnya aku cuma cari siswanya aja sih. Tak perlu waktu lama, aku langsung dapat zombie villager yang kemudian aku sembuhkan dengan golden apple. Setelah sembuh villager tadi, aku menjadi librarian dan gacha sampai dia menjual mending. Berkat menyembuhkan villager, aku jadi bisa membeli mending dengan harga murah. Sekarang tinggal gabungkan ke semua armor dan tool. Karena aku masih butuh banyak emerald, jadi aku kumpulkan beberapa stone. Stone tadi tinggal aku tukarkan menjadi emerald ke villager mason. Barulah aku bisa membeli buku mending untuk melengkapi enchantment di toolsku. Ngomong-ngomong, aku kembali mendapat ayam. Dengan begini, ayamku sebelumnya sudah punya teman. Baru sehari ditinggal, PS ku sudah di daerah monster aja. Entah ini bug atau apa, tapi linknya bisa percaya. Mungkin gara-gara shader yang aku pakai. Aku satukan ayam tadi, dan tak lupa memberinya nama ayam. Karena toolsku sudah dipasang mending, sekarang aku sudah bisa mulai projectnya. Dimulai dari kandang ayam dulu. Cukup lumayan bagus, yang penting ada atap untuk berlindung dari hujan. Sebelum mulai membangun, aku akan merapikan sedikit base ini. Segini harusnya sudah cukup luas, kalau kurang aku tinggal lebarkan lagi. Sekarang aku akan kumpulkan granit lagi, karena stok granit sebelumnya sudah habis. Selain itu aku juga kumpulkan diorite.
Hari ke-77. Sekarang di baseku sudah ada beberapa bangunan baru. Hanya itu, aku juga menanam pohon oak dan jari yang aku dapatkan dari Wuthering Tether. Di sini ada kolam yang menjadi sumber air. Dengan ini, aku tidak perlu jauh-jauh untuk ambil air. Nah, di depan kolam tadi, aku gunakan untuk farm pumpkin dan juga melon. Untuk di sampingnya ada tempat trading dengan villager. Ngomong-ngomong tentang villager, aku sempat didatangi 10 villager lagi. Sengaja di samping jalan, aku tanami pohon, agar kelihatan hijau saja. Jalan setapak ini akan mengarah ke dua bangunan. Untuk bangunan pertama ada nether portal. Jalan satunya lagi akan mengarah ke kandang ayam. Lanjut, aku sembuhkan zombie villager tadi. Dan sambil menunggu, aku akan kembali ke mob farm untuk membawa pulang villager. Sekalian aku perbaiki beberapa toolsku. Beruntungnya aku dapat lead dari Wuthering Tether, jadi aku bisa memindahkan villager ini dengan gampang. Satu villager sudah berhasil dipindahkan, tinggal dua villager lagi. Sekarang aku hanya perlu menunggu malam hari, agar para villager tadi terpancing dengan kasur yang aku letakkan di dalam. Sambil menunggu, aku akan mengumpulkan beberapa stone. Setelah malam hari, aku hancurkan kapal ini, dan villager itu akan masuk sendiri ke dalam. Kemudian aku lanjutkan cari stone. 2 hari berlalu, dan aku berhasil mendapat satu chest full stone. Ini sudah banyak banget. Hari ini aku ingin menyelesaikan goalsku, yaitu untuk mencari senjata terlangka di sini. Tapi sebelum itu, aku ingin upgrade armorku menjadi netherite. Ada dua cara untuk mencari netherite, dengan TNT dan juga kasur. Mengingat seluruh dunia ini adalah batu, jadi pasir akan sulit didapat. Jadi kasur satu-satunya pilihan. Untuk woolnya sendiri aku bisa beli dari villager. Caranya cukup mudah, aku tinggal buat loop dan ubah satu villager menjadi shepherd. Tapi agar dia menjual wool, aku harus upgrade dulu. Inilah alasan kenapa aku mengumpulkan banyak batu untuk ditukar dengan emerald. Setelah mencapai level 2, villager shepherd tadi menjual wool. Jika stack wool harusnya sudah lebih dari cukup. Jika kurang, tinggal beli lagi. Sebelum pergi ke nether, aku akan racik poison pak resisten. Jaga-jaga kalau nyebur di lava lagi. Setelah semuanya siap, aku masuk ke portal. Aku akan gali sampai di kedalaman 14. Setelah itu gali lorong yang panjang. Kemudian buat banyak kasur. Sekarang aku hanya perlu menggunakan kasur ini. Aku akan terus ulangi cara ini sampai terkumpul beberapa ancient debris. Hari ke-84. Dari 3 stack wool tadi aku mendapat 20 ancient debris. Ini sudah cukup untuk upgrade semua armor. Untuk upgrade armor ke netherite, aku akan butuh netherite smithing upgrade yang bisa aku dapatkan dari basement remnant. Itu artinya aku harus kembali ke nether. Dan jalan lurus ke depan berharap menemukan basement remnant. Setelah berjalan sangat lama, akhirnya aku menemukan basement remnant. Hanya itu, di sampingnya juga ada ruin portal. Sebelum ke basement, aku akan cek isi chest di sini. Agar aman buat ambil chest, aku butuh dulu para piglin di sini dengan bow. Kalau gini, aku bisa ambil chest dengan aman tanpa gangguan. Lanjut, aku coba masuk lebih dalam untuk ambil chest yang ada di tengah. Sambil turun ke bawah, aku juga ambil chest yang ada di area samping. Tak lupa aku juga hancurkan spawner di sini. Setelah dirasa cukup aman, aku turun ke bawah untuk ambil isi chest di sini. Yang sudah pasti ada netherite smithing upgrade. Lootnya juga akan aku ambil. Karena urusanku di sini sudah selesai, aku putuskan untuk keluar dari basement ini dan buat yang ke atas. Tadinya aku ingin pulang lewat overworld, tapi tidak jadi karena spawn portalku berada di bawah tanah. Jadi aku akan pulang lewat nether saja.
Dari penjelajahan tadi, aku mendapat cukup banyak barang, seperti 2 Ancient Debris, 23 Gold Block, dan tentunya Netherite Smithing Upgrade. Lanjut, aku gandakan Smithing Upgrade tadi dengan 1 Netherite dan 7 Diamond. Kemudian, aku upgrade armorku menjadi Netherite. Untuk 1 Netherite lagi, aku gunakan ke pedang saja. Armor Netherite sudah didapatkan. Sekarang yang aku butuhkan adalah peta untuk menuju Trial Chamber, yang bisa aku dapat dari Villager Cartographer. Tapi jika aku membeli peta itu di tempat yang sama, lokasi petanya juga ikut sama. Untuk mengatasi itu, aku harus memindahkan villager ke tempat yang agak jauh, dengan melalui Nether. Karena 1 blok di Nether sama dengan 8 blok di Overworld. Tapi sebelum itu, aku akan berbanyak populasi villagernya dulu, dengan menambahkan kasur dan memberinya makanan. Sambil menunggu, aku akan kumpulkan obsidian untuk memindahkan villagernya nanti. 45 obsidian harusnya sudah cukup. Sekarang aku akan kumpulkan stone lagi untuk ditukar ke emerald. 3 hari berlalu dan aku berhasil mendapat 1 chest full stone. Stone tadi aku tukarkan ke villager mason. Totalnya aku mendapat 3 stack lebih 56 emerald. Lanjut, aku buat kartografi table untuk ubah villager menjadi cartographer. Kemudian upgrade sampai dia menjual map Trial Chamber. Aku akan membeli peta seperti ini sebanyak 3 kali. Sebelum melakukan itu, aku akan buat tempat penampungan villager dulu. Ngomong-ngomong, di sini aku menambahkan mod carry on untuk memindahkan villager, karena lokasi spawnku di Nether yang sangat menantang, jadi akan sulit jika pakai kapal. 3 villager berhasil aku pindahkan. Sekarang aku hanya perlu buat lorong lurus sepanjang 100 blok. Setelah sampai 100 blok, aku tinggal buat portal. Setelah semua jalurnya selesai, aku bawa villager tadi masuk ke portal. Untuk aku ajak berbisnis sampai menjual peta Trial Chamber. Sialnya, emerald yang aku bawa tidak cukup. Beruntung di sini ada pasir yang bisa aku ubah menjadi kaca. Sayangnya di sini aku hanya bisa membeli 3 peta karena emeraldku tidak cukup. Sekarang aku akan ikuti arah peta ini sampai menemukan lokasi Trial Chamber-nya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku sampai di lokasi Trial Chamber pertama. Di tengah penggalian, aku sempat menemukan spawner spider, dan dari sana aku dapat 1 golden apple. Singkat cerita, aku berhasil sampai di Trial Chamber. Sekarang aku akan minum ominous bottle agar spawner di sini berubah jadi ominous serial spawner. Kemudian tinggal bunuh monster yang keluar dari spawner. Awalnya aku sedikit kesusahan buat dapat base ini, tapi setelah tahu pola serangannya, aku jadi bisa mengalahkan mereka. Akan tetapi aku masih belum menambahkan ominous trial key, jadi aku lanjutkan perburuan monster-monster di sini. Meskipun ujung-ujungnya cuma dapat kentang bakar. Selain berburu monster, aku juga akan ambil barang di sini. Dan akhirnya aku berhasil mendapat 1 ominous serial key. Fungsi kunci ini adalah untuk membuka vault atau semacam chest yang ada di sini. 1 kunci saja tidak akan cukup, jadi aku akan cari ominous serial key agar peluang dapat heavy core-nya semakin tinggi. Setelah cukup lama, akhirnya aku mendapat 1 ominous serial key lagi. Lanjut, aku buka ominous vault yang ada di sini dan berharap muncul heavy core. Karena spawner di sini sudah nonaktif, jadi aku akan pergi ke Trial Chamber kedua. Sebenarnya bisa aja aku menunggu 10 menit agar aktif kembali, tapi itu akan membuang waktuku. Di sini aku terpaksa lewat gua, kawan portalnya berada di dalam gua. Jadi aku harus berhati-hati dengan penghuni di sini. Agak ribet sih sebenarnya kalau lewat gua karena harus gali-gali, apalagi jika tidak sengaja terjun seperti ini. Beruntungnya aku masih bisa selamat. Asli, diamond di gua ini banyak banget, tapi untuk sekarang aku harus fokus pada tujuan utama. Entah kenapa di Trial Chamber kedua ini aku dapat musuh yang gampang-gampang. Lagi-lagi dapat potion, sangat keren sekali. Sekarang aku jadi gampang buat lawan Priest karena sudah tahu pola serangannya.
Makanan lagi, makanan lagi. Dari semua hadiah yang ada, aku cuma dikasih makanan. Udah gitu, dapetnya cuma satu lagi. Mungkin saja ini karena aku dapat musuh yang gampang, jadi aku dikasih hadiah makanan. Trial chamber kedua tadi cukup mengecewakan, karena aku cuma dikasih makanan. Jadi, aku akan ambil diamond ini sebelum pergi ke trial chamber ketiga. Aku terpaksa harus jalan agak jauh, karena aku lupa arah portalku tadi di mana. Singkat cerita, aku berhasil sampai di trial chamber ketiga. Dan baru juga sampai, aku sudah disambut 4 spawner sekaligus. Tapi jujur, ini cukup seru banget, karena aku bisa bertarung dengan bebas setelah lelah dari proyek pembangunan sebelumnya. Tak lupa aku juga ambil barang-barang di sini. Kalau lawannya ini aku tidak berani secara langsung, karena jujur aja, aku agak takut. Sekarang saatnya untuk membuka vault yang ada di sini. Inilah alasan kenapa aku upgrade armor ke netherite. Karena meskipun udah full netherite armor, damage baby zombie masih sangat sakit banget. Ditambah baby zombie juga sulit diserang, karena hitboxnya cukup kecil. Tapi apapun itu, yang terpenting adalah membuka vault di sini. Artinya aku ingin kembali ke atas. Tanpa sengaja, aku mengaktifkan kembali spawner di sini. Jadi dengan terpaksa aku harus melawan para monster ini sekali lagi. Sayangnya setelah semua ominous vault aku buka, aku tetap tidak mendapat heavy core sama sekali. Tadinya aku ingin kembali ke trial chamber kedua, tapi besok sudah masuk ke hari 100, jadi aku putuskan untuk pulang ke rumah, untuk pergi tidur. Hari ke-100, sayangnya sebelum aku berhasil mendapat heavy core, petualanganku harus berakhir. Meskipun sedikit kecewa, tapi aku cukup puas dengan semua proses yang aku lalui selama ini.